Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anandita Zulia Putri SEMACC selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yuli Fatmilia NPM 047, Eva Rai NPM 041, Siti Lailatus NPM 049, Muhammad Nafis Azra NPM 053 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi sejarah dan ruang lingkup bank syariah. Sejarah perbankan syariah. Yang pertama, praktek perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhu. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Penggunaan cek juga telah dikenal luas, sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung 2 kali dalam setahun. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudharabah, mujaroah, musaqqah telah dikenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Hal ini terlihat bahwa dalam zaman itu telah menerapkan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, praktek perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada zaman ini, perbankan mulai berkembang pesat karena banyaknya jenis mata uang yang beredar, sehingga muncullah orang-orang yang memiliki keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlain, sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut naqid, saraf, dan jihbiz. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang, money changer. Kemudian praktek perbankan pada zaman ini mengalami kemajuan lagi dengan ditandainya beredar sak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Yang ketiga, praktek perbankan di Eropa. Kegiatan dilakukan oleh perorangan atau disebut jihbiz, kemudian dilakukan oleh institut yang saat ini dikenal dengan bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya adalah haram. Bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami Renaissance, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan. Akibatnya, institut-institut perekonomian umat Islam runtuh, digantikan oleh institut ekonomi bangsa Eropa. Oleh karena itu, institut perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga. Yang keempat, perbankan syariah modern. Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Sehingga sejumlah negara Islam dan yang mayoritas Muslim mulai timbul usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-riba. Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakasai oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luar Negeri, negara-negara organisasi konferensi Islam, yaitu disebut dengan OKI, di Karachi, Pakistan, bulan Desember 1970. Kemudian perbankan syariah di Indonesia dimulai saat terjadi deregulasi perbankan tahun 1983, di mana pada tahun tersebut BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Di tahun 1988, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI, maka berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI.
pada 1 November 1991. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Ada beberapa aturan undang-undang yang membahas tentang keuangan syariah. Yang pertama, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau sukuk. Dan yang ketiga, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Pengertian perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau yang disebut dengan adil wa tawazun, yang kedua kemaslahatan atau maslahah, yang ketiga universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada 3 asas. Yang pertama, prinsip syariah. Yang kedua, demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah sendiri mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk fungsi perbankan syariah sendiri ada 3 fungsi. Yang pertama, wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, mampu menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau yang disebut dengan wakif. Sistem dan ruang lingkup perbankan syariah. Sistem perbankan. Pengembangan sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau yang disebut dengan API. Karakteristik sistem perbankan syariah sendiri beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai alternatif sistem perbankan di mana perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing. Apa sih itu profit sharing? Profit sharing adalah membagi keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah diputuskan berdasarkan 4 akad utama. Adapun 4 akad utama tersebut diantaranya, yang pertama, al-muza'arah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Yang kedua, al-musakkah adalah bagian dari al-muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Yang ketiga, al-musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan porsi dananya masing-masing. Yang keempat, al-mudarabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, yaitu bank syariah, yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, yaitu nasabah, yang bertindak selaku pengelola dana dan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Untuk kerugian sendiri ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Ruang lingkup perbankan. Ruang lingkup perbankan syariah meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembayaran rakyat syariah. Hal ini mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha bank umum syariah diantaranya adalah 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau semacamnya yang didasarkan akad wadiah. Yang kedua yaitu menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga yaitu membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat yaitu melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Yang terakhir yaitu melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional atau bank lain yang memiliki kegiatan yakni sebagai berikut, yaitu melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Yang kedua yaitu melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Syariah atau BPS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPS antara lain adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Yang kedua yaitu menempatkan dana kepada bank syariah lain dalam bentuk titipan. Yang ketiga yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau nasabah. Yang terakhir yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dibentuk oleh bank syariah dan bank umum konvensional. Bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan akad wadiah berupa titipan nasabah yang berupa uang, dana, atau benda kepada pihak kedua dengan konsekuensi bahwa barang dapat diambil kembali sewaktu-waktu dan dikenakan biaya titipan, serta akad mudharabah. Penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Hasil usaha ini dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kedua, menyalurkan dana kepada nasabah. Produk pembiayaan syariah terbagi ada 4, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau berupa investasi berdasarkan akad mudharabah. Yang terakhir, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah atas persetujuan Bank Indonesia. Produk bank syariah. Al-Wadiah atau simpanan. Al-Wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al-Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dikembalikan kapan saja. Bai al-Murabahah. Bai al-Murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bai as-Salam. Bai as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Bai al-Istihna. Bai al-Istihna adalah bentuk khusus dari Bai as-Salam, sehingga ketentuannya mengikuti Bai as-Salam. Adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen pembuat barang. Al-Ijarah leasing merupakan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-Kafalan adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Al-Hawalah. Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Al-Wakalah. Al-Wakalah merupakan akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini bank,
untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Al-Rohn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, contohnya gadai. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank konvensional bebas nilai, sedangkan bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kedua, bank konvensional memiliki sistem bunga, sedangkan bank syariah atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee. Yang ketiga, bank konvensional memiliki besaran bunga yang tetap, sedangkan bank syariah besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Yang keempat, bank konvensional profit oriented, kebahagiaan dunia saja, sedangkan bank syariah profit dan falah oriented, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, hubungan bank konvensional hubungan debitur kreditur, sedangkan bank syariah pola hubungan kemitraan, musyarakah dan mudharabah. B. Penjual pembeli, murabahah, salam dan istisna. C. Sewa menyewa, ijaroh. D. Debitur kreditur dalam pengertian equity holder. Yang keenam, bank konvensional tidak mempunyai lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.